Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera. Kami Majelis Jemaat GKI Gresik dengan sukacita menyambut saudara-saudara dan mengucapkan selamat beribadah. Sebelum kita mulai ibadah ini, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai persekutuan doa malam. Menginformasikan untuk kegiatan persekutuan doa malam pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 untuk sementara dialihkan menjadi doa malam keluarga di rumah masing-masing. Kemudian kebaktian rumah tangga, menginformasikan bahwa kebaktian rumah tangga pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 untuk sementara dialihkan menjadi kebaktian keluarga di rumah masing-masing. Untuk persembahan ibadah online dapat dikumpulkan dan diberikan ke GKI Gresik melalui transfer ke rekening, yaitu rekening operasional gereja, yaitu rekening BCA dengan nomor 79007980111 atas nama GKI Gresik, atau dapat men-scan kris kode yang telah ditampilkan dengan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Link Aja, dan dompet digital lainnya atas nama GKI Gresik. Kemudian persembahan untuk renovasi gereja ke rekening BCA dengan nomor rekening 79007981177 atas nama GKI Gresik. Jika tidak memungkinkan dapat mentransfer, maka bisa disatukan dalam amplop kemudian dimasukkan langsung ke berangkas yang ada di gedung gereja. Sebagaimana Tuhan tetap memberikan yang terbaik kepada kita, marilah kita juga tetap memberikan yang terbaik walaupun beribadah di rumah masing-masing. Pada kesempatan ini juga perkenankan Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan selamat berbahagia kepada saudara-saudara yang merayakan hari kelahirannya maupun hari pernikahannya dalam pekan ini. Tuhan memberkati. Demikian warta lisan yang perlu kami sampaikan pada ibadah minggu online hari ini. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, Minggu 21 Juni 2020, kami mengajak jemaat mempersiapkan diri masing-masing dan bersaat teduh. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan sikap berdiri, marilah kita mulai ibadah minggu ini dengan menyanyikan pujian dari NKB 5, bait yang pertama hingga kedua, seluruh dunia hai nyanyikanlah. Jemaat Tuhan yang terkasih, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk, saudara-saudara. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita menyatakan pengakuan kita di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersama-sama mengaku akan ketidaksempurnaan kehidupan kami. Sekalipun kami menyadari bahwa kami adalah umat kepunyaan-Mu, tetapi kami seringkali tidak mampu untuk mewartakan kasih dan kebenaran-Mu dalam keseharian kami. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang dan kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Engkau yang menjauhkan kami dari segala kekurangan hidup kami, cacat celah hidup kami, hal-hal yang Tuhan pandang jahat. Oleh karena itu, kiranya belas kasihan-Mu memulihkan kehidupan kami, untuk hari-hari kami yang akan datang akan kami lalui dalam kasih dan kebenaran-Mu. Hidup kami senantiasa mewartakan kebenaran-Mu. Kami menaikkan doa kami di dalam satu nama, Sang Penebus kehidupan kami dari segala cacat celah hidup kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Datang
Ibrani pasal 9 ayat 28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidup yang mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Kasih-Nya yang kekal takkan kita kenal sebelum padanya berserah. Hidup bahagia disediakannya bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Silakan duduk, saudara-saudara. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Jadikanlah firman ini sebagai suluh, supaya setiap langkah kehidupan kami tidak sesat, sekalipun kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini, dalam angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini, kami tetap mampu mewartakan tentang kebenaran Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan melakukan, karena itu berfirman-Lah. Dan kami mohon Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu, yang Tuhan percaya untuk berbicara, kiranya setiap perkataannya senantiasa menyatakan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Matius pasalnya yang ke-10 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-39. Saya akan membacakan untuk kita semua. Matius pasal 10 ayat 24, demikian firman Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang kubisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh
tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, apa kabarnya? Sehat selalu? Ini harapan kami. Sekalipun dalam masa-masa yang tidak mudah, kita tetap senantiasa boleh dikuatkan dalam pengharapan dan sukacita kita. Dalam kesempatan hari ini, kita bersama-sama belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita harus tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah situasi yang sulit. Secara khusus, kita berbicara soal tetaplah nyatakan kebenaran dalam situasi-situasi yang sulit. Saudara-saudara, apakah pernah mendengar nama Pendeta Martin Luther King? Dia alumnus Universitas Harvard. Dia memperoleh gelar doktor teologi dan filsafat dalam usianya yang ke-26 tahun. Dan dia pada akhirnya ditempatkan sebagai seorang pendeta di gereja baptis di kota Montgomery, ibu kota Alabama. Ia bertugas menggembalakan umat Kristen kulit hitam yang mencapai jumlah terbesar pada tahun 1954. Tetapi yang menjadi sangat sulit bagi dia adalah di sana terjadi diskriminatif karena perlakuan yang tidak adil itu, yaitu antara kulit hitam dan kulit putih. 30.000 orang kulit hitam di tempat itu, hanya 2.000 orang yang tercatat mempunyai hak turut serta dalam pemilihan umum. Perlakuan yang sangat diskriminatif juga di banyak bidang. Bis kota harus dipisah antara kulit hitam dan kulit putih. Kalau tempat duduk orang kulit putih sudah penuh
dan ada orang kulit putih naik bis kota, maka orang kulit hitam harus merelakan kursinya untuk ditempati. Kalau tidak diberikan, maka dia akan dipenjara. Saudara-saudara, Pendeta Martin Luther King memimpin gereja di tengah-tengah situasi yang sangat diskriminatif itu. Penindasan, perlakuan yang tidak adil. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Pendeta Martin Luther King? Ia tidak menyerah, sekalipun pada saat itu ada banyak masyarakat kulit hitam yang sudah menyerah. Ya sudahlah, tidak usah melawan. Tapi Martin Luther King mengatakan itu adalah kedamaian yang palsu. Itu sebabnya dia melakukan perlawanan, menyatakan kebenaran Kristus dalam situasi yang sulit itu. Dia tidak diam. Dalam khotbahnya, maka dia mengajak orang-orang kulit hitam untuk memboikot pada tanggal 5 Desember untuk tidak naik angkutan umum yang disediakan. Semua orang berjalan di tengah-tengah situasi yang kelelahan. Orang-orang kulit putih menawarkan tumpangan tapi menolaknya dengan halus. Malam harinya, maka ia berkhotbah, malam ini kita berkumpul untuk menyatakan kepada kaum penindas bahwa kita sudah bosan. Kita tidak mau lagi diusir dan diejek. Bertahun-tahun lamanya kita sudah sabar melewati segala batas. Acap kali kita memberi kesan kepada saudara-saudara kita kulit putih, seolah-olah kita senang akan perlakuan mereka terhadap kita. Hari ini kita datang di tempat ini untuk menjadi bebas dan terlepas dari sikap sabar dan menerima nasib kurang bebas dan tidak adil. Sesudah amanat yang menentukan itu disampaikan dengan lemah lembut, dengan sambutan yang luar biasa dari umat bahwa perlu melakukan perlawanan. Tetapi Martin Luther King menyatakan perlunya pertentangan tanpa kekerasan sesuai dengan nada khotbah Yesus di bukit. Saudara bisa membaca itu di Matius pasal 5 sampai pasal 7. Kami mau meyakinkan dan kami tidak mau memaksa, tandasnya kepada para pendengarnya. Sikap kita harus sesuai dengan asas iman Kristen yang paling luhur. Kasih adalah dasar dari segala tingkah laku kita. Sabda Yesus harus menggema di dalam hati kita. Cintailah musuh-musuhmu, doakanlah orang-orang yang menganiaya kamu. Saudara-saudara, Martin Luther King tidak berhenti, tidak menyerah di tengah-tengah penindasan itu. Kalau kita ada di posisi tersebut, apakah kita terus atau kita berhenti? Saudara, tidak mudah menyampaikan kebenaran karena dunia cenderung menolak kebenaran firman Tuhan. Martin Luther King dan orang-orang Kristen pada saat itu juga mengalami tekanan di tengah-tengah situasi itu. Tetapi Martin Luther King tetap mengajak semua jemaatnya supaya tetap menyatakan kebenaran dalam cinta kasih. Dia pernah mengatakan begini, lemparkan kami ke penjara, kami tetap akan mengasihi, lemparkan bom ke rumah kami, dan ancamlah anak-anak kami, kami tetap akan mengasihi. Saudara-saudara, tidak mudah, karena tidak semua orang menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus dalam bacaan kita juga menyampaikan hal yang sama, bahwa tidak secara otomatis kalau orang ikut Yesus menyampaikan kebenarannya, maka orang bisa menerima begitu saja.
Bahkan Yesus mengingatkan murid-murid akan mengalami penganiayaan. Dan dalam bacaan sebelumnya, dalam pasal-pasal sebelumnya, ayat sebelumnya saudara-saudara, bahwa Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka ditempatkan di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita jika kita ada dalam situasi tersebut? Domba ke tengah-tengah serigala. Diam atau lanjut? Berhenti atau terus mengabarkan kebenaran? Saudara-saudara, ancaman macam apa yang disampaikan oleh Yesus dalam bacaan kita? Yaitu apa yang disebut Beelzebul. Apa itu Beelzebul? Beelzebul itu dari kata Ibrani Baal, Tuan, ya, dan dari kata Sevuk, lalat. Beelzebul itu juga seringkali dinamai penghulu setan, iblis, pendakwa, penghasut, atau penggoda. Jadi Beelzebul adalah gambaran sebuah kekuasaan besar yang dapat mempengaruhi manusia menyimpang dari jalan Allah. Ingat, seolah-olah Petrus perhatian terhadap Yesus, supaya Yesus terlepas dari penderitaan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus menghardik Petrus, enyahlah iblis. Ya, di mana Petrus ingin mengalihkan Tuhan Yesus dari jalan penderitaan. Beelzebul, ya, iblis, penghulu setan, pendakwa, penghasut, penggoda, supaya manusia menyimpang dari jalan, membelokkan murid-murid dari pemberitaan Injil, membuat kita menyimpang dari jalan Tuhan. Jadi Beelzebul itu bisa mewujud dalam berbagai bentuk ancaman. Saudara-saudara, bisa dalam bentuk bekerja sebagai pendakwa, penghasut, penggoda hati dan pikiran kita agar kita meninggalkan Kristus. Jadi Beelzebul itu adalah gambaran tentang kekuasaan yang besar yang mempengaruhi hati dan pikiran manusia supaya meninggalkan Kristus. Dan itu bisa berupa apa saja dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, hal yang kedua adalah tentang pembunuh tubuh. Jadi yang pertama tadi ancamannya adalah Beelzebul, dan yang kedua adalah tentang pembunuh tubuh. Setiap orang yang memiliki kuasa untuk melakukan tindakan penindasan, penganiayaan, pembunuhan terhadap orang-orang percaya. Jadi murid-murid akan menghadapi orang-orang yang seperti itu, yang memiliki kekuasaan untuk melakukan tindakan, baik itu penindasan, penganiayaan, pembunuhan, bahkan terhadap orang-orang percaya. Dan ini, orang-orang ini bisa seorang penguasa, pemimpin agama, ataupun kumpulan massa yang tidak menyukai pemberitaan tentang kebenaran Kristus, bahkan dapat melakukan yang terburuk, melenyapkan nyawa orang-orang yang percaya, yang memberitakan tentang kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, beberapa minggu yang lalu sempat viral seorang gubernur di daerah Sumatera mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informasi kalau nggak salah, supaya Alkitab dalam bahasa Minang itu dihapuskan dari Play Store. Masih ingat itu?
Saya tidak tahu keputusan menteri itu saat ini apakah menghapus atau tidak. Banyak pro kontra di sana, bahkan saudara-saudara kita Muslim juga banyak yang sangat keras menentang gubernur itu. Jadi inilah realitas kehidupan kita, bahwa kebenaran itu yang kita nyatakan dalam Kristus tidak secara otomatis orang bersuka cita menerimanya. Sekalipun itu bukan, seorang Muslim mengatakan bukan kitab maksiat ya di dalam tulisannya. Tapi mengapa harus dilarang? Jadi saudara-saudara, bahwa dua ancaman digambarkan di sini tentang Beelzebul ataupun tentang pembunuh tubuh yang bisa mewujud dalam banyak orang berkuasa dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah bahwa di tengah-tengah ancaman itu, Yesus mengingatkan supaya kita tidak fokus terhadap penderitaannya, terhadap ancamannya, tetapi Yesus mengajak kita untuk melihat di tengah-tengah penganiayaan dan penindasan sekalipun, maka kita tidak boleh takut dan putus asa, karena di balik itu semua kita bisa memakai untuk menyatakan kebenaran Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, ada beberapa hal yang Yesus sampaikan. Yesus mengajak kita untuk tidak takut dan putus asa. Kenapa? Karena penganiayaan yang kita alami sebagai pengikut Kristus yang menyatakan kebenaran, itu bukan karena kejahatan kita, bukan karena kebodohan kita, tapi karena kita ikut Kristus, kita setia kepada Kristus. Itu sebabnya penderitaan karena kita mengikut Kristus, menyatakan kebenaran Kristus, hayatilah sebagai jalan pemberitaan Kristus kepada dunia ini. Nyatakanlah pengakuan iman kita di tengah-tengah situasi itu. Mengakui di tengah-tengah situasi yang sulit itu menjadi hal yang penting. Di sanalah pengakuan iman itu boleh kita nyatakan. Yesus menyatakan apa? Kalau kita mengakui Dia di depan banyak orang, maka Dia juga akan mengakui kita di hadapan Bapanya yang di surga. Hal yang kedua, saudara-saudara, jadi hal yang pertama adalah penderitaan itu adalah karena kita ikut Kristus, bukan karena kebodohan kita. Itu sebabnya kita tidak boleh takut, kita tidak boleh putus asa. Hal yang kedua adalah bahwa kita diajar untuk memiliki ketakutan yang benar. Bagaimana kita takut kepada kuasa yang terbatas? Beelzebul tadi, ataupun para penguasa yang dapat membunuh tubuh, tapi tidak takut kepada Allah yang kuasanya tidak terbatas. Mereka, Beelzebul dan keturunannya dan berbagai bentuknya hanya membunuh tubuh. Tetapi Allah adalah Allah yang berkuasa terhadap tubuh kita, terhadap jiwa kita. Itulah sebabnya, maka mari kita arahkan takut kita secara benar, yaitu takut kepada Allah, bukan kepada kuasa yang terbatas. Ini hal yang kedua yang diingatkan oleh Yesus. Jangan takut, jangan putus asa. Kenapa? Karena kita punya Allah yang tidak terbatas. Karena itu takutlah kepada Dia yang berkuasa terhadap jiwa kita dan terhadap tubuh kita. Hal yang ketiga, kita diajar untuk melihat pemeliharaan Allah di tengah-tengah rasa takut. Disebutkan burung pipit saja dipelihara oleh Allah. Kita dikatakan jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau burung pipit saja dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita yang jauh lebih berharga, kita pasti akan dipeliharanya.
Saudara-saudara yang kekasih, ketika Martin Luther King, pendeta, tidak menyerah terhadap penindasan itu, pada akhirnya banyak dukungan dari dunia tentang kesetaraan antara kulit putih dan kulit hitam. Tuhan tidak membiarkan semuanya itu tersia-sia, tetapi Tuhan memelihara kehidupan umatnya. Burung pipit saja dipelihara, apalagi kita, umatnya yang jauh lebih berharga. Karena itu kita tidak boleh berhenti menyatakan kebenaran, sekalipun kita harus mengalami situasi yang pahit dan sulit. Dikatakan dalam perikop kita, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi untuk melainkan membawa pedang. Saudara-saudara, bukan berarti ia membawa kekacauan. Yang dimaksudkan di sini adalah bahwa ketika ada seseorang mengambil keputusan untuk ikut Yesus, tetapi yang lain tidak setuju, disitulah akan terjadi kekacauan dan ketidakdamaian. Ketika sebuah keluarga, satu anggotanya percaya dengan Yesus dan keluarga yang lain tidak setuju dan menolaknya, maka disitulah terjadi ketidakdamaian. Ini yang dimaksudkan. Tetapi saudara-saudara, Yesus menjamin kita tidak boleh berhenti untuk terus mengikut Dia. Itu sebabnya dikatakan kalau kita mengasihi orang-orang di sekitar kita lebih daripada Dia, maka dikatakan kita tidak layak. Itu sebabnya maka mengikut Yesus harus ada yang konsekuensi yang harus dipikul. Ketika satu orang dari keluarga mengikut Yesus dan yang lain menolaknya dan membuangnya, itulah salib yang harus dipikulnya. Itulah salib yang harus ditanggungnya. Siapa yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya, tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena Yesus, maka dikatakan ia akan memperolehnya. Situasi yang sulit, penderitaan yang berat tidak boleh membuat kita putus asa. Kita harus tetap menyatakan kebenaran dan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Tuhan, kami tetap mengucap syukur kepadamu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah saat ini karena pandemi COVID-19. Kami tetap merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami sekalipun tidak bisa ibadah tatap muka sampai hari ini, tetapi kami boleh melihat persekutuan umat-Mu yang terus Tuhan pelihara.
Kami percaya ini semua karena kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami. Kami pada saat ini, di tengah-tengah segala rasa syukur kami mengingat saudara-saudara kami yang dalam perawatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menolong, baik saudara-saudara kami yang sakit ataupun keluarganya, supaya mereka tetap memiliki sukacita dan pengharapan di tengah-tengah sakit yang mereka alami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang baru saja kedukaan. Kami berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Bapak Tutekli. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh almarhumah Ibu Tin Maria. Kami menyerahkan keluarga ini ke dalam kuasa-Mu. Kiranya Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan ketika mereka harus kehilangan orang yang mereka kasihi dan mengasihi. Tuhanlah sang penghibur sejati, karena itu kami percayakan kedua keluarga ini dalam kuasa-Mu. Kami pada saat ini menyerahkan untuk seluruh kehidupan jemaat-Mu, Tuhan yang terus memelihara. Kalau sampai hari ini Tuhan yang terus merawat dan memeliharanya, kami percayakan perjalanan ke depan Tuhan juga yang terus menolongnya. Kami berdoa Tuhan untuk pekerjaannya, untuk bisnisnya, untuk keluarga, seluruh umat-Mu. Kiranya Tuhan yang terus menopang mereka, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang mencari tempat untuk sekolah ataupun kuliah, Tuhan memberkati. Dan para orang tua yang harus menyediakan dana dan sarana untuk pendidikan anak-anak kami terkasih ini, Tuhan yang memampukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami pada kesempatan ini menyerahkan seluruh pergumulan umat-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan yang hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia, Tuhan juga yang menolong, yang saat ini terus berjuang untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Tuhan yang memampukan dan hikmat-Mu Tuhan anugerahkan untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan, kami menyerahkan gereja-Mu, GKI Gresik, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami, seluruh umat-Mu bersama dengan hamba-hamba-Mu, majelis jemaat dan para aktivis di komisi panitia ataupun tim kerja yang lain. Kiranya Tuhan memampukan kami menghadirkan gereja-Mu ini dalam kasih dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati seluruh program-program yang ada, Tuhan yang menolong. Kami karena itu percayakan hamba-hamba-Mu, para penatua, pendeta, para aktivis, komisi panitia ataupun tim kerja yang lain, mereka terus berkarya bagi kemuliaan-Mu, karena itu Tuhan yang menopang dan memberkati, sehingga seluruh umat yang Tuhan percayakan untuk digembalakan di GKI Gresik, mereka terus bertumbuh dalam iman dan sukacitanya. Sekalipun saat ini situasinya tidak mudah, hamba-hamba-Mu yang ada di GKI Gresik Tuhan mampukan, sehingga mampu menolong, mendampingi, menggembalakan seluruh umat-Mu, baik para anggota jemaat ataupun para simpatisan. Kami berdoa untuk seluruh karyawan yang ada, Tuhan berkati, Tuhan yang menolong mereka. Kami juga berdoa untuk Penatuafo, masa-masa ini harus menyelesaikan untuk makalahnya yang harus dipertanggungjawabkan dalam persidangan klasis bulan Agustus yang akan datang, kiranya Tuhan yang menolong. Demikian juga Pendeta Didik dan Pendeta Sutrisno, sebagai pembimbing dalam bagiannya masing-masing, Tuhan juga yang menolongnya. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh kehidupan kami yang akan datang dalam kuasa-Mu. Kami menaikkan doa kami dalam ungkapan syukur dan pengharapan ini dalam satu nama Tuhan yang hidup, sang sumber berkat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kepada kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Majelis Jemaat GKI Gresik mengucapkan terima kasih kepada pendeta maupun anggota-anggota komisi yang telah melayani di pagi hari ini sehingga ibadah kami dapat terlaksana dengan baik dan hendaknya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan berkat Tuhan senantiasa kita rasakan dalam kehidupan kita, kendati pun kita saat ini dalam kondisi yang sulit, yaitu dalam kondisi pandemi COVID-19, namun kita tetap bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mengingat Mazmur 96 ayat ke-8 yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sambut persembahan ini dengan menyanyikan dari PKJ 149, ucap syukur pada Tuhan. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan berdiri dan kita menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan, karena hanya dengan kasih-Mu, dengan pemeliharaanmu lah kami dapat menikmati hidup hingga pada saat ini. Tuhan, biarlah kami senantiasa mensyukuri setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, mensyukurinya dengan segenap hati dan memanfaatkan berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami sepenuhnya. Tuhan, kami manfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup kami, bukan untuk pemenuhan keinginan kami. Dan saat ini Tuhan, persembahan yang telah kami persembahkan hendaklah berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Kristus Yesus Tuhan kami, terima kasih Juru Selamat kami. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi
bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari bukakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan, serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia, buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus lalu agar hidupmu berseri, segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi dan teruskan, serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Jemaat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Allah, sang sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan, kini sampai selama-lamanya. Amin.